Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, darah Kristus penuh kuasa, itulah yang telah menebus hidup kami dari kesia-siaan dan membawa kami kepada terang kebenaran yang sungguh berharga. Dan pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami dikuatkan oleh Tuhan untuk kami bersama-sama bangun di pagi hari dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan untuk selalu dibentuk sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami memulai pekerjaan kami yang lain, kami mengawali dengan meletakkan seluruh harapan kami dan juga kami terus memberikan diri kami diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga, dari awal sampai akhir ibadah saat teduh kami. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu, diberkati semua saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya sebentar pastikan dulu supaya saya bisa pastikan suara saya bisa terdengar dengan jelas ya bentar Bapak Ibu. Oke, baik. Ya. Baik, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di hari pertama minggu ini, tanggal 3 Februari 2025. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ini episode yang ke-339 dalam pengupasan pembahasan kita terhadap kitab Galatia. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama lagi ya merenungkan bagian firman Tuhan, bagaimana kita diperlengkapi oleh kasih Kristus untuk bisa dimampukan saling melayani satu dengan yang lain. Dan kita akan baca sekali lagi dari Galatia pasal 5. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara, dari Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-22 dan 23. Saya akan membacakan untuk kita Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan bersama-sama melihat bagaimana luasnya jangkauan daripada ya kasih sebagai buah roh, ya, dari 9 buah roh. Bagian pertama ya sebagai karakter daripada kehidupan di dalam Kristus, kehidupan yang baru ya adalah kasih. Dan kemarin kita Bapak Ibu Saudaraku, Sabtu yang lalu kita sudah bersama-sama mendengarkan bahwa ya kasih Kristus memberikan kepada kita pengertian yang begitu mendalam tentang kuasa, bagaimana kuasa Roh Kudus mendidik kita, mengajar kita ya, bahwa bukan kita yang mendahului ya, perbuatan-perbuatan kita yang mendahului
apa yang berkenan kepada Tuhan, tetapi pengertian-pengertian yang benar tentang firman Allah itulah yang mendasari setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan di situ kita memahami, kita mengerti apa artinya berdiam diri di hadapan Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan tidak berarti tidak melakukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, artinya berdiam di hadapan Tuhan, ya, berdasarkan kasih, ya, kita mengerti, kita menyadari, ya, kita benar-benar masuk kepada suatu kesadaran bahwa kita ini meraih keberhasilan dalam hidup kita itu bukan karena kita pintar-pintar berkarya di dalam imajinasi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan karena kita pintar-pintar atau kita mempunyai keprofesionalan, kita mempunyai keterampilan berimajinasi, berhayal, lalu dengan demikian kita mempunyai karya yang bisa bernilai di hadapan orang lain, di mata manusia. Jadi bukan begitu konsepnya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjalani proses hidup yang berbuah, ya, di hadapan Allah. Jadi pertama-tama adalah apa? Pertama-tama, Bapak Ibu Saudaraku, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, inilah kehendak Allah, dua hal. Yang pertama ialah supaya semua orang diselamatkan. Amin. Dan memperoleh, yang kedua adalah supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama-tama kita sudah mengalami, ya, sejak kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, sebagai anak tunggal Allah yang telah mempersembahkan dirinya, ya, mengorbankan tubuh dan darahnya di atas kayu salib untuk menebus, menghapuskan segala dosa kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, ya, bukan sebagian dosa kita yang dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus berkata sudah selesai di atas kayu salib, itu memang, ya, benar demikian, ya, sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Jadi semua kesalahan dan dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Dan ketika kita percaya hal itu, ya, ketika kita percaya bahwa kita sudah, segala dosa kita sudah lunas dibayar, maka kepada kita dimeteraikan Roh Kudus, ya. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita yang baru dan secara permanen untuk selama-lamanya. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, dengan pengalaman yang demikian, pengalaman keselamatan hidup yang kekal yang demikian, maka saudara-saudara dan saya tibalah pada suatu masa kehidupan yang baru, di mana kasih Kristus sebagai buah roh. Jadi bukan manusia yang mengusahakan kasih itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang dapat mengusahakan itu, tetapi kita menerimanya sebagai kasih karunia, sebagai hadiah, anugerah, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita setiap orang yang percaya, supaya kita mempunyai kemampuan untuk bisa berbuat baik berdasarkan pengertian-pengertian, pengetahuan akan kebenaran yang kita raih setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Jadi
hidup kita sebagaimana secara jasmani, ya, hidup itu, ya, tubuh kita harus bergerak, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus ada gerakan supaya ada keseimbangan. Ya, dan demikian halnya terlebih lagi di dalam kehidupan kita secara rohani, Bapak Ibu Saudara, harus ada gerakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, ya, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan rohani kita itu harus ada gerakan. Tidak boleh tidur. Kerohanian kita itu tidak boleh ditidurkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan tidak boleh, ya, diet. Ya, tidak boleh kita mengurangi akan asupan daripada makanan rohani, ya, supaya selalu sehat, Bapak Ibu Saudara. Hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita, roh kita membutuhkan damai sejahtera setiap hari. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu hanya bisa dibentuk oleh siapa? Dibentuk oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita terus memikirkan tentang kehendak Allah, kita terus memikirkan tentang kedalaman daripada setiap firman Tuhan, firman kebenaran yang dibagi dengan tepat, maka saudara-saudara dan saya, kalau bisa dikatakan, ya, seperti itulah caranya kita, kalau bisa dikatakan, mengasihi diri kita. Mengasihi diri kita adalah bukan kita menjauhkan diri dari setiap pengertian kebenaran firman Tuhan. Mengasihi diri kita adalah kita mendekatkan diri kita, ya, kepada firman Allah. Amin. Nah, dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka selanjutnya adalah kita tidak akan mendahului kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, ingin lakukan, maka saudara-saudara, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, sebagaimana kita sudah beberapa kali, barangkali sudah sering kita mendengarkan seperti apa, ya, pernyataan-pernyataan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Misalnya kepada jemaat Galatia, dia katakan, aku tahu itu, aku tahu dalam kehidupan kekurangan, aku tahu juga kelimpahan, ya, di dalam segala sesuatu. Dia katakan, dalam kehidupan ini tidak ada yang menjadi rahasia bagiku, ya, namun segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang selalu menyuplai, ya, selalu memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, disinilah perenungan kita, ya, bagaimana kita memahami arti daripada buah roh ialah kasih, ya. Di dalam pengalaman kehidupan kita tidak ada yang boleh terpisah dari kesadaran. Setiap hal yang kita lakukan itu dimotivasi oleh karena kita ingin melakukannya dengan ketulusan dan kesungguhan, karena hati yang takut akan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Rasul Paulus, saudaraku, ya, begitu banyak persoalan, ya, yang dihadapinya, begitu banyak masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, baik dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan juga Bapak Ibu Saudara dari orang-orang percaya sendiri, dari saudara-saudara seiman, ya. Nah, itulah sebabnya kitab Galatia ini ditulis, Bapak Ibu Saudara, untuk mengoreksi,
ya perilaku daripada jemaat kudusnya Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman yang sudah menerima kasih karunia Allah, tetapi mereka enggan untuk dibentuk oleh Tuhan dengan cara Tuhan, tapi mereka kembali kepada cara hidup yang lama, sistem kehidupan yang lama, yaitu dengan cara menundukkan diri kepada peraturan hukum Taurat. Padahal Tuhan Yesus sudah menggenapi seluruh hukum Taurat, itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus melalui salibnya, melalui pengorbanannya, sehingga sekarang di dalam Kristus Yesus kehidupan itu bukan lagi dioperasikan, bukan digerakkan lagi oleh karena orang ingin menaati hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu keliru. Ya, itu jauh dari kebenaran, dari apa yang diharapkan, dan itu malah bisa menyesatkan manusia. Ya, kalau orang-orang berpikir dengan menaati hukum Taurat, maka dia akan menjadi lebih baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, sekarang dengan menaati Kristus. Amin. Ya, dengan cara yang baru. Menaati Kristus adalah percaya kepada setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bahwa saat ini Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyelamatkan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, Tuhan Yesus memberikan sukacita dan damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya, bukan kepada setiap orang yang berusaha dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik berdasarkan keinginannya untuk menuruti hukum Taurat. Tapi, saudara-saudara, saat ini Roh Kudus bekerja melalui iman, ya, Bapak Ibu Saudara, melalui iman kepada apa? Melalui iman kepada firman kasih karunia Allah yang mengajar kita untuk selalu memasrahkan diri kita untuk dibentuk oleh Tuhan, karena sekarang kita mempunyai cara hidup yang baru di dalam Kristus, maka sepenuhnya Kristus Yesus itulah yang akan membentuk kehidupan kita, ya, menjadi selaras dengan kehendaknya, ya, sepenuhnya oleh kuasa kasih karunia-Nya. Jadi ada kasih karunia Tuhan saat ini yang penuh kuasa, ya, Bapak Ibu Saudara, melalui cara kehidupan yang baru, namanya kehidupan yang sorgawi, kehidupan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Ini adalah merupakan cara Allah yang unik, yang istimewa saat ini, yang tidak dikenal oleh dunia, Bapak Ibu Saudara, yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai cara Allah untuk menghidupkan setiap orang saat ini dan memampukan setiap orang percaya saat ini melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, cara itulah yang Allah ingin supaya kita konsisten hidup di dalamnya. Karena hanya dengan cara demikian Roh Kudus bisa berkarya melalui kehidupan kita, supaya sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa justru di dalam kelemahanlah dia menjadi kuat, sebab kasih karunia Allah cukup baginya. Kasih karunia Allah itulah yang mencukupkan kita, yang memampukan kita, Bapak Ibu Saudara, yang memberikan kita potensi, ya, yang menggerakkan, ya, kehidupan kita, pikiran hati kita untuk selalu siap untuk taat kepada Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Kudus akan melatih kita, memberikan diri kita untuk dilatih, ya, bagaimana kita, Bapak Ibu Saudara, selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, ditambah-tambahkan pengertian kita, pengertian yang baru, supaya dengan demikian kita bisa memahami sepenuhnya seperti apa
Tuhan memimpin, membimbing dan mengarahkan kehidupan kita kepada seluruh kehendak-Nya. Jadi bukan pengandalan diri, ya Bapak Ibu Saudara, bukan kita bersandar kepada akal pikiran kita sendiri, ya, tetapi kita bersandar kepada setiap keyakinan terhadap firman Allah yang begitu luar biasa, ya, mengajar kita begitu luas, begitu dalam, kita berakar, ya, tertanam di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap kebenarannya, sehingga Roh Kudus membuat hidup kita menjadi berbuah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka disinilah kita semakin dikuatkan dan diberikan kita pengertian yang benar-benar Bapak Ibu Saudara sudah menjadi satu habit, ya, menjadi satu kebiasaan yang baru bagi kita, yaitu bahwa sekarang kita ini, ya, memiliki kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Amin. Memiliki kemerdekaan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Bukan kemerdekaan supaya kita bebas untuk melakukan dosa. Ya, itu Bapak Ibu Saudara logika yang jatuh, ya, logika yang tidak masuk akal. Kalau dikatakan setelah kita mengenal kasih karunia Allah, lalu kita menjadi bebas untuk berbuat dosa, ya, saudara-saudaraku, karena ada orang yang berpikir seperti itu, bahwa karena Tuhan Yesus mengasihi kita, ya, dan kita diberikan keselamatan hidup yang kekal dan selamanya kita dikasihi, lalu mereka mengatakan berarti bebaslah kita untuk berbuat dosa, ya, bebaslah kita untuk hidup menurut keinginan kita sendiri, bebaslah kita mencuri, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, itu logika yang jatuh, logika yang sesat. Itu tidak masuk di dalam koridor kerangka berpikir daripada kasih yang adalah buah roh, ya Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya adalah justru karena kita sekarang, saudara-saudaraku, sudah memiliki, menerima anugerah yang memerdekakan hidup kita dari dosa. Bukan memerdekakan kita untuk bebas berbuat dosa, tapi yang memerdekakan kita, ya, dari keinginan daging. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di sini kalau kita lihat Rasul Paulus lebih mengarahkan kehidupan kita, lebih fokus lagi kepada kerinduan bagaimana kita saling melayani satu dengan yang lain. Karena Bapak Ibu Saudara, saat ini ada satu bentukan, ya, satu bentukan daripada Yesus Kristus yang disebut sebagai tubuh Kristus, sebagai manusia baru. Cara Allah untuk berkomunikasi, cara Allah untuk berurusan, cara Allah untuk berhubungan, ya, berelasi dengan manusia saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya, bukan dengan cara di mana orang-orang berpikir bahwa mereka bisa berelasi dengan Tuhan dengan cara mereka menafsirkan sendiri, ya Bapak Ibu Saudara, seperti apa Tuhan itu dan seperti apa mereka melakukannya menurut kehendak sendiri. Tidak bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Allah sudah menaruh, ya, konsep yang matang dan konsep yang jitu, ya, yang sempurna berdasarkan kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada cara manusia baru, namanya cara kita untuk berelasi dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara manusia baru inilah yang terus-menerus kita pelajari supaya kita lebih matang di dalamnya, kita disempurnakan di dalam cara kita untuk melayani,
melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan juga bagaimana kita melayani saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman kita. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tidak begitu menguasai, tidak begitu mendalam, tertanam di dalam setiap kebenaran firman kasih karunia Allah, sulit kita untuk mendapatkan gairah, minat untuk melayani saudara kita. Karena apa? Karena sifat kedagingan itu, Bapak Ibu Saudara, itu mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri. Ya, tidak suka berkorban untuk membangun kehidupan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah sifat ciri-ciri daripada keinginan daging itu. Ya, jadi keinginan daging itu merasa rugi kalau dia berbuat baik kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau dia membagi waktunya untuk Tuhan, rasa rugi dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu adalah ciri-ciri daripada perbuatan daging, dan itu sangat menguasai pikiran daripada orang-orang yang tidak mengerti, yang jauh dari persekutuan dengan Allah yang hidup. Meskipun secara agama, ya, secara ritual, barangkali orang-orang itu melakukannya, tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ini bukan tata cara yang dirancang oleh manusia, ya Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah merupakan sebuah kehidupan, ya, organisme kehidupan yang dikaruniakan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Ya, dengan demikian setiap orang yang percaya itu mempunyai konsep yang matang, mempunyai gairah, mempunyai minat, Bapak Ibu Saudara, untuk melayani, ya, sesamanya dengan ketulusan dan kesungguhan yang daripada Tuhan, ya, yang dikerjakan, yang digerakkan oleh Roh Kudus melalui setiap kemauan, ya, setiap kerinduan dan juga keterbukaan hati kita untuk melayani saudara-saudara kita. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam Galatia pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10. Kalau kita lihat dulu dari ayatnya yang pertama dulu, ya Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat Galatia pasal 6 ayat pertama. Setelah dikatakan rincian daripada buah roh, 9 buah roh, ya Bapak Ibu Saudara, tidak jauh lagi di ayat berikutnya, di pasalnya yang ke-6 itu langsung muncul Bapak Ibu Saudara nasihat daripada Rasul Paulus bagaimana supaya kita bisa mempraktekkan, ya, kehidupan dengan perwujudan daripada buah roh itu. Saudara-saudara, langsung dikatakan di ayat 1 pasal 6 ini, Galatia pasal 6, Paulus katakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan terkena pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita langsung melihat realita kehidupan di dalam persekutuan kita, ya, dalam interaksi persekutuan sesama orang percaya. Tidak bisa dihindarkan, pasti ada pelanggaran, ya, pasti ada perbuatan yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi kita lihat di sini sebagai solusi, ya, jalan keluar yang harus kita pikirkan bagaimana kita menyikapinya adalah dikatakan, maka kamu yang rohani, ya. Jadi sekali lagi tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu Saudara, karena kita
orang-orang percaya masih hidup di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh yang fana ini, maka jangan berpikir bahwa saudara tidak akan melakukan sebuah kesalahan. Pasti Bapak Ibu Saudara, ya, namanya kita manusia yang masih hidup di dalam tubuh jasmani ini, yang fana ini, Bapak Ibu Saudara, maka kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang salah di dalam kehidupan ini itu sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa artinya kita katakan bahwa tidak akan mungkin terjadi. Pasti terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya, itu pasti terjadi. Dan karena itu kita tidak boleh bersikap seperti kita yang paling suci dari semua orang, dan kita lalu menghakimi orang lain seolah-olah diri kita lah yang paling benar di dunia ini. Saudaraku, hanya Kristus yang benar, sempurna, amin. Nah, tetapi di sini, saudara-saudaraku, apa artinya itu bagi kita, bahwa kita mengerti bahwa kita pun bisa berbuat salah, ya, bukan hanya orang lain yang salah, tapi kita pun bisa berbuat salah. Bukan untuk mendorong supaya kita, marilah kita melakukan banyak kesalahan. Bukan itu maksudnya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita memahami bahwa pentingnya kita ini menjalani proses pembentukan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih dewasa rohani, ya, lebih bertumbuh lagi, lebih menjadi orang yang lebih kuat. Karena dikatakan tadi di situ, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, jalan menurut firman Allah, dengan roh lemah lembut, dan menjaga dirimu supaya kamu sendiri jangan turut jatuh, ya, karena menolong orang lain dengan cara yang salah itu sama saja adalah satu cara yang tidak bijak, ya, cara yang tidak berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga diperlukan, ya, orang-orang yang berhikmat, yang bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan akan firman Tuhan, supaya ada orang yang bisa membedakan dan yang menjelaskan bagaimana pengertian yang sesungguhnya untuk menjadi, ya, kesepakatan kita bersama bagaimana cara menyelesaikan satu masalah. Ya, tentu di dalam kasih, Bapak Ibu Saudara. Di dalam roh lemah lembut dikatakan. Jadi bukan dengan cara kita secara duniawi, tetapi di dalam cara yang Tuhan mau. Dan semua kita berpikir yang sama, ya, satu suara, sebagaimana yang firman Tuhan katakan bagi kita semua. Sehingga tidak ada kita yang mempertahankan ego kita masing-masing, tetapi kita mau dengan rendah hati, ya, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui firman-Nya. Kalau tidak ada yang mempunyai pengertian yang benar, nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, tarik-menarik keegoisan manusia itu yang menjadi menonjol karena tidak mau mengalah, ya, tidak ada yang mau mengalah. Semua mempertahankan egonya masing-masing. Dan saudaraku, itulah cara dunia yang membuat dunia ini menjadi sangat luar biasa, mengerikan, dan menyakiti sesamanya, ya, dan dengan mudah, Bapak Ibu Saudara, orang-orang merasa bahwa tidak apa-apa dia merugikan orang lain asal dia mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat di ayatnya yang ke-10, kita lihat bagian yang terakhir dulu, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-10 dalam perikop Galatia pasal 5, pasal 6 maksud saya, ya, di ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena itu, ya, karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita masih mempunyai waktu, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu Saudara, kemarin dalam khotbah minggu kita, saudara kita Bapak Samuel Pardosi, ya, Bapak Ibu Saudara,
sebagai pengkhotbah muda telah menyampaikan satu topik yang sangat strategis, ya, mengenai bagaimana bijak menggunakan waktu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi orang-orang yang bijaksana, tidak membuang-buang waktu dengan percuma, tetapi kita melakukan menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan secara bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkualitas, ya, di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara, seperti orang dunia sibuk luar biasa. Tapi itu untuk apa semuanya? Ya, itu hanya ya untuk kepentingan diri sendiri, dan itu akan berakhir dengan sia-sia. Tidak ada nilai-nilai yang kekal yang bisa diharapkan di situ di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, hebat di hadapan manusia, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tidak sama dengan berarti di hadapan Tuhan. Kita mau hidup kita menjadi sangat berarti di hadapan Tuhan. Amin. Bukan soal hebat di hadapan manusia, mendapat pujian dari manusia, mendapat tepuk tangan di hadapan manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, mencari pujian dari manusia. Ya, level tingkatan daripada motivasi saudara jangan di situ lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapat pujian dari kasih karunia Kristus yang sempurna, maka di dalam pujian dan nilai-nilai kebenaran itulah kita mempertaruhkan semua pilihan-pilihan kita setiap hari. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan tadi di sini, ya, mempunyai prioritas, ya. Kita mempunyai skala prioritas dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menetapkan skala prioritas kita adalah memikirkan, dikatakan tadi di situ, karena selama masih ada kesempatan, memang masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan, ya. Dan dikatakan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, ya, kepada semua orang. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, ya. Tetapi dikatakan terutama kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Itu adalah mekanisme daripada perbuatan baik. Kita harus pertama-tama, Bapak Ibu Saudaraku, memikirkan bagaimana supaya potensi hidup di dalam kasih ini kita memperlakukan itu pertama-tama kepada saudara-saudara seiman kita, ya, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan yang telah menerima kasih karunia itu. Karena kita perlu hidup saling membangun, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Sebab kita mempunyai visi dan misi yang sama dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, mereka tidak memikirkan sedikit pun tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun secara cara beragama itu dilakukan, ya, dalam perbuatan-perbuatan mereka secara luar biasa, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran yang diterima oleh Tuhan menjadi hal yang menyenangkan hatinya. Ya, satu-satunya cara yang menyenangkan hati Tuhan adalah apabila kita melakukan segala sesuatu itu dengan pengertian-pengertian yang benar sesuai firman-Nya. Karena Roh Kudus tidak bekerja di lorong-lorong kegelapan di mana orang-orang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, tapi Roh Kudus bekerja di dalam terang firman-Nya. Amin. Dan terang firman itu ada di dalam hati saudara, ada dalam pikiran kita, maka setiap tindakan kita, setiap perbuatan perkataan kita sudah dilandasi, ya, sudah didasari oleh sebuah pengertian yang benar, maka itulah yang, ya, mendapat perkenanan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, terutama kepada saudara seiman, dan kita harus memikirkan bagaimana kita harus melayani saudara-saudara kita. Kita berdoa kepada Tuhan, berikan saya
Tuhan kemampuan, berikan saya kekuatan, berikan saya Tuhan hikmat bijaksana, berikan saya Tuhan kelengkapan-kelengkapan apa yang saya butuhkan untuk bisa melayani saudara seiman saya. Amin. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan membuatnya kehidupan yang baru itu prosedurnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan kita mendahulukan orang-orang yang tidak ada di dalam tubuh Kristus, tapi kita diminta dan kita diajar dan kita diberikan pengarahan pimpinan daripada Roh Kudus. Kita harus mendahulukan bagaimana kita melayani saudara-saudara seiman kita. Karena dengan demikian kita pun akan dimampukan untuk melayani orang-orang yang di luar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kekuatan itu selalu harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Jadi kita memperhatikan apa yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita bukan sibuk mengurusi ya orang lain, tapi keluarga kita sendiri saja masih morat-marit dalam hal bagaimana mengikuti kebenaran kasih karunia Allah ini. Tapi kita harus memulai dari dalam diri kita, memulai dari dalam keluarga kita, mulai dari keluarga Allah, ya, teman-teman kita sebagai saudara seiman yang satu visi, satu hati, satu pikiran, satu perasaan sepenanggungan, ya Bapak Ibu Saudara, untuk memikirkan bagaimana kehendak Allah ini bisa menjadi berbuah lebat dalam kehidupan kita bersama. Kita harus memprioritaskan bagaimana hidup mengasihi sebagai saudara seiman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh Engkau selalu melatih diri kami supaya kami berdiam diri di hadapan-Mu dan menyerahkan seluruhnya pembentukan Tuhan, cara Tuhan membentuk kehidupan kami yang baru ini. Biar kami Tuhan selalu merendahkan hati kami dan kami tidak memakai sifat ego kami sendiri untuk setiap hal yang kami pikirkan. Biarlah firman Tuhan yang memperbaharui, kasih yang begitu luas, kasih yang bertahan selamanya, kasih yang tidak akan pernah gagal. Itulah yang terus memampukan kami, yang terus menjadi kekuatan kami dan yang kami andalkan. Dan itulah kehidupan kami yang baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, mengawali hari Minggu, di hari pertama minggu ini Tuhan, kami tetap merendahkan hati di hadapan-Mu. Bimbing kami Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan, supaya kami selalu terus diperlengkapi dengan kemampuan untuk melayani saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa. Diberkatilah semua saudara kami, semua yang hadir pada pagi hari ini, maupun yang terus mengikuti melalui YouTube. Setiap video yang kami upload untuk bisa didengarkan kembali firman kebenaran yang meneguhkan hati setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa dalam surga, dan di dalam kerinduan kami untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus Allah Tritunggal, selalu memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sehat untuk kita semuanya. Semangat terus Bapak Ibu Saudaraku. Berkat Tuhan selalu melimpahi kehidupan kita semua. Saya serahkan kepada Ibu Rostani Manalu membawa kita dalam doa. Terima kasih. Amin. Salam semuanya. Ya.